billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya masih santai-santaian. Ya, walaupun saya pepelongoan begini, ya namanya saya masih adalah ya atau orang mas sombongnya masih ada tetesan-tetesan sultan. Jelek-jelek biarin baca saya kayak setan gini, ada tetesan-tetesan sultan tuh ya. Artinya nggak sombong lah di situ, enggak lah ya, kita sama aja. Cuman saya akan menceritakan perjuangan biladil Islam yang ada di Banten, ya khususnya ya Sayyidina Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Cirebon ya. Kakek saya dulu bilang, kalau saya bilang tullah kenapa nggak boleh, kayak udah Syarif Hidayatullah aja, jangan tullah, udah tilah kata kakek saya. Udah saya ikutin aja omongan kakek saya, namanya kakek saya. Ya dulu makan ketua ulama, kakek saya pelongan juga, saya ini anaknya ketua ulama dulunya loh. Iya, cuman rambutnya ya beginilah, saya pakai pensil lah biar agak keren dikit. Jadi Banten itu pertama diduduki oleh seorang raja Banten dulu, pekelongoan raja Banten ya, namanya Pangeran Arya Dewata. Bu, saktinya luar biasa. Orang tahu tuh Pangeran Arya Dewata tuh taunya pucuk umun pun rajanya wong Baduy aja, wong ya. Oh iya. Tapi seketika itu orang tuanya dari 8 bersaudara itu ya, Sultan Maulana Hasanuddin lah yang ditunjuk oleh Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon untuk membuat negara katanya. Wes tong siralunganan jarane, maring negara Banten ya. Negara Banten itu ya kalau nggak salah bertempat di Banten Girang. Ini lagi berbicara Banten Girang. Jadi awal mulanya Sultan Maulana Hasanuddin itu datang ke Banten, yaitu di Gunung Pulau Sari. Gunung Pulau Sari itu di Pandeglang sana ya. Dia pepelongoan di Gunung Pulau Sari Pandeglang. Ya Sultan itu pepelongoan bertapa. Iya kan, pepelongoan orang bertapa itu kan pepelongoan. Udah namanya wali kan bertapa nggak sehari 2 hari, setahun itu 2 tahun 3 tahun bisa. Namanya akhirnya di situ mungkin dia menimba ilmu yang lebih hebat kan. Pepelongoan di Banten, namanya di Banten dia pepelongoan kan, di Banten pepelongoan. Ya udah begitu Sultan Maulana Hasanuddin itu namanya ini ketika dia lagi bertapa, misalkan tapanya Sultan mah hebat kan, pastinya afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Berzikir Sultan mah pasti nggak mungkin macam-macam Sultan. Jadi dia serahkan segala nyawa dan semuanya kepada Sang Khalik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mau hanya dipasrahkan dirinya kepada siapa? Pada Allah pada saat itu kan. Setelah mungkin lulus, karena Syekh Syarif Hidayatullah adalah seorang wali ya, datanglah cergedeg, namanya wali kan datangnya nggak ketahuan, berugudug aja datang wali mah di depannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam kan datang. Air Rama kan manggilnya Rama, sama Syekh Syarif Hidayatullah tuh Sultan itu manggilnya Rama. Siap Rama gitu aja ya, kita pakai bahasa Indonesia aja, nggak usah pakai bahasa Serang ini biar semua paham. Siap Rama, ya udah kamu sudah lulus katanya, sekarang kamu bertapa lagi. Bertapalah Sultan Maulana Hasanuddin itu di mana? Di Gunung di Gunung Karang. Bertapalah beliau itu di Gunung Karang ya. Ya, bertapa di Gunung Karang sekitar 2 tahun tapanya, bukan sehari 2 tahun. Nah, wali itu 2 tahun, jangan kayak orang sekarang pepelongoan tapa rong dina besakti je. Maaf ya. Jadi Sultan mah tapanya 2 tahun ya. Belum ngelihat perjalanan Sunan Kalijogo berapa tahun, puluhan tahun Sunan Kalijogo mah ya. Nah, ini mah bicara kita Sultan Maulana 2 tahun itu bertapa. Akhirnya setelah lulus ya, Sultan Maulana Hasanuddin itu bertapa 2 tahun itu lulus lah, datang lagi si Ramanya bawa lulus, artinya dia suruh turun gunung. Barang turun gunung kedenger nih sama kupingnya si Pangeran Arya Dewata, weh ini sekarang nih ada orang hebat nih di atas Gunung Karang ini katanya. Nah, diturunkanlah yang namanya Ki Mas Jong dengan Agus Jong. Jadi Ki Mas Jong dengan Agus Jong itu abid-abidnya Pangeran Arya Dewata nih. Seru nih ya. Wah, dia naik ke gunung kan, dicari, datanglah. Akhirnya bertempurlah Ki Mas Jong dengan Ki Agus Jong dan pasukannya. Habis semua kalah sama Sultan. Ya, artinya habis. 2 orang tersebut akhirnya alhamdulillah pada saat itu menyerah kepada Sultan yang Ki Mas Jong dan Ki Agus Jong, dijadikan murid
dijadikan muridnya Sultan dan mengabdi kepada Sultan Maulana Hasanuddin dan siap masuk Islam. Akhirnya dimasukkanlah Islam pada saat itu. Alhamdulillah. Akhirnya kedengar nih sama kupingnya si Pucuk Umun atau Pangeran Arya Dewata ini, katanya, waduh kurang ajar, katanya, anak buah saya sudah masuk nih, udah masuk kan, begitu kira-kira ya pelongoannya kan. Nah, ribut lah itu dia tuh kan. Akhirnya udah ditantang, woi Sultan Hasanuddin. Wah, ribut nih antara Sultan Hasanuddin sama Hasanuddin lah manggilnya, nggak mungkin Sultan. Hasanuddin kan belum jadi sultan itu ya. Ribut lah dia ya, ribut dengan Hasanuddin ya. Ribut dengan Hasanuddin, udah ribut itu, ngadu ilmu kalah, akhirnya ngadu jago tuh sama Pucuk Umun, ngadu jago. Jadi kalau Pucuk Umun itu menciptakan ayam itu karena sakti juga. Pucuk Umun ini dari baja, jadi ayamnya dari baja ya. Di mana bertarungnya? Di Tegal Papak ya. Tegal Papak itu daerah sana lah, daerah Gunung Sari, ke situ lah disebutnya Tegal Papak aja ya. Ya. Lah sudah bertarung nih di Tegal Papak itu, akhirnya Sultan itu bikin ayamnya dari apa? Dari khodam ya, jadi sama nih. Nah, jadi ayam Sultan bertarung, dipukulin terus nih ayam Sultan nih. Ayam Sultan dipukulin terus. Udah mah hancur, tapi sekali ngegebrak hancurlah ayam Pucuk Umun. Tapi sebegitu sudah kalah juga, namanya Pucuk Umun itu nggak dikasih hidayah, dia tidak mau juga masuk Islam ya, tidak mau masuk Islam. Akhirnya Pucuk Umun mencelat tuh di dedaunan ya, di pisang, di pohon pisang tuh, makanya disebut Pucuk Umun ya. Itu sejarahnya pucuk, jadi bisa berdiri di atas pucuk pisang. Pucuk Umun tuh apa pelongoan tuh dia tuh ya. Udah, cuman dia bersumpah bersama punggawa putrinya, dia larilah ke Gunung Garang Pucuk Umun. Makanya banyak ibarat kata penyembahan dia di Gunung Karang itu, banyak patung-patungnya sebenarnya, cuman saya memalas nyari-nyarinya, buat apa juga ya gitu ya. Itu banyaklah di sana, kalau mau cari mas anak sendiri. Cuman dia bersumpah sampai kapanpun ini akan diperhitungkan oleh Pucuk Umun. Jadi sampai sekarang juga masih musuh. Makanya jangan keturunan Banten melari-lari ke Gunung Karang, bukan kesambet sih, karena ditantang sama Pucuk Umun tuh, begitu aja ya. Ya, akhirnya dia sudah memenangkan pertarungan bersama Pucuk Umun. Sultan Maulana Hasanuddin bersama Ki Mahjong dan Ki Agus Jong bergabung bersama anak buah yang mendapatkan hidayah masuk Islam ya. Udah banyak pada saat itu. Nah, nanti saya akan menemui atau akan pepelongoannya di makam Ki Mahjong ya. Jadi ceritanya sampai di sini aja, nanti tunggu ya. Saya ke Ki Mahjong dan ke Ki Agus Jong. Ini cerita awal dulu biar kalian penasaran ya kan. Kalau nggak penasaran pepelongoan, nanti jangan nonton saya lagi. Nanti saya akan ke Ki Mahjong dan Ki Agus Jong ya. Jangan pepelongoan nanti nontonnya. Siap ya. Di season yang berikutnya ke Ki Mahjong. Oke, untuk sekarang begitu saja. Kalau ada kalimat dan kata-kata yang kurang pas, ya mohon maaf, namanya saya juga waktu itu belum hidup, ini kan sejarah ya. Wes gitu aja. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal hidayah, bersama Kang Fatur. Saya ucapkan salam sehat buat seluruh warga di Provinsi Banten dan khusus ya, dan umumnya buat Indonesia. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ridho dan rahmat, sehingga kita nanti akan wafat dengan rahmatan lil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.